डॉन की जो इंडिया जो या पाकिस्तान जो का कंफर्म कौन पे कोई मोटर में किया या ये मोटर में जी या आता कहिए थे वो बच्चे जमा. Pertempuran dua negara di Asia Selatan, yakni Pakistan dan India, tak hanya menjadi tempat unjuk gigi bagi dua negara tersebut. Saat sebaliknya, pertarungan India dan Pakistan juga melibatkan negara-negara sekutu, terkhusus soal penggunaan teknologi tempur dari negara lain. Sebagai contoh, India. Negara ini memiliki banyak senjata yang dipasok dari Barat, mulai dari Prancis, Israel, hingga Rusia. Sedangkan Pakistan memiliki beragam senjata yang dipasok dari China dan Turki. Nah, sejauh ini, meski diserang, Pakistan mampu menunjukkan kapasitas pertahanannya yang kuat dengan jet tempur dan sistem air defense-nya yang mumpuni, di mana senjata yang dipasok dari China mampu menjatuhkan jet tempur hingga drone-drone dari India. Termasuk 25 drone buatan Israel yang baru-baru ini dikerahkan untuk menyerang Pakistan. Setelah serangan besar-besaran pada 6 hingga 7 Mei yang menjadi bumerang bagi militer India karena 5 pesawat tempur mereka mampu dijatuhkan pihak Pakistan dengan jet tempur J-10C buatan China, India merubah serangan mereka ke Pakistan dengan menggunakan drone-drone mematikan. Seperti dikutip dari The Economic Times, India melakukan serangan drone ke beberapa lokasi di Pakistan. Serangan drone India sendiri menggunakan drone berteknologi tinggi yakni Harop, sebuah pesawat nirawak serang yang dikembangkan oleh divisi rudal MBT dari Israel. Pesawat nirawak ini adalah amunisi yang dapat terbang melayang di atas medan perang selama 9 jam dan menyerang sesuai perintah usai melakukan identifikasi. Memiliki panjang 2,5 meter dan lebar 3 meter. Ia adalah drone yang menargetkan teknologi canggih milik lawan. Menariknya, meski memiliki teknologi yang canggih, seperti dilaporkan media Israel yakni The Times of Israel, 25 drone dari India ini justru dijatuhkan, di mana kekuatan sistem pertahanan China ada di belakang militer Pakistan. Jadi menurut laporan, Pakistan menggunakan sistem pertahanan udara HQ-9B buatan China, serta peralatan teknis lainnya untuk menjatuhkan drone Harop India buatan Israel di beberapa tempat. Sebagai info, HQ-9B adalah sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh buatan China, mirip dengan S-300 Rusia atau THAAD buatan Amerika, yang dirancang untuk mencegat pesawat, rudal, dan drone. Sistem ini dilengkapi radar canggih dan rudal dengan jangkauan hingga 200 km. Selain menggunakan HQ-9B, sistem pertahanan udara lain seperti rudal jarak pendek atau senjata anti pesawat juga digunakan untuk menghentikan drone India. Tetapi laporan utama menyoroti HQ-9B sebagai alat utama. Melihat itu, jelas keberhasilan HQ-9B dalam menembak jatuh drone milik India menunjukkan kemajuan teknologi pertahanan udara China yang gak boleh dianggap remeh sama negara-negara barat. China dan komitmennya mendukung Pakistan. Meskipun juru bicara luar negeri China baru-baru ini mengatakan pentingnya deeskalasi dan menyesalkan serangan India ke Pakistan, namun jika pertempuran terus terjadi, China dipastikan akan selalu di sisi Pakistan. Bagi China, Pakistan adalah aliansi strategis mereka dalam hal ekonomi. Pakistan memberikan China akses ke Laut Arab melalui pelabuhan Gwadar di Pakistan yang dikelola China dalam proyek CPEC. Pelabuhan Gwadar adalah alternatif strategis jika Selat Malaka, jalur perdagangan utama China, diblokade dalam konflik, misalnya dengan Amerika Serikat atau India. Dalam hal militer, Pentagon bahkan melaporkan jika Gwadar adalah kandidat potensial untuk pangkalan militer China yang akan meningkatkan proyeksi kekuatan Angkatan Laut China di Samudra Hindia. Melihat hubungan strategis itulah, China banyak memasok senjata di Pakistan. Dengan antara 2019 sampai 2023, 82% impor senjata Pakistan berasal dari China, termasuk jet tempur, kapal selam, tank, dan rudal. Tentu kita telah mendengar bagaimana J-10C buatan China mampu membuat India rugi besar saat pesawat tempur mereka seperti Rafale ditembak jatuh. Namun tak berhenti di situ, China juga telah memainkan peran kunci dalam program nuklir Pakistan sejak 1970-an.
termasuk menyediakan uranium yang diperkaya, magnet cincin untuk pemrosesan uranium, dan cetak biru senjata nuklir. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Pakistan memiliki kekuatan yang gak bisa dianggap remeh, apalagi dengan kekuatan militer China yang semakin canggih. Serangan-serangan Pakistan. Usai mendapatkan serangan dari India, Pakistan sendiri tak diam. Dengan bersifat defensif dan balasan, Pakistan fokus pada operasi militer untuk menetralkan ancaman India dan menunjukkan kemampuan pertahanan. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Pakistan melakukan serangan lintas batas, tetapi skala dan intensitasnya lebih terbatas dibandingkan serangan India. Di sepanjang garis kontrol atau line of control perbatasan, Pakistan melakukan tembakan artileri berat, di mana laporan menjelaskan bahwa tembakan ini menyebabkan kematian 16 warga sipil India di Kashmir yang dikuasai India, menurut sumber India. Selain itu, Pakistan juga mencoba melakukan serangan drone dan rudal ke beberapa kota India, termasuk Amritsar pada 7 Mei 2025. Namun serangan ini dicegat oleh sistem pertahanan udara S-400 India buatan Rusia, dan India mengklaim serangan tersebut dinetralkan. Saat ini sendiri, dalam update yang dikeluarkan BBC per hari ini, BBC menerima banyak laporan tentang ledakan dan suara sirine di kota Jammu di wilayah Kashmir yang dikelola India, yang menandakan serangan Pakistan. Dengan militer India kemudian menuduh Pakistan menembakkan rudal dan pesawat nirawak ke dua pangkalan militer di wilayah Kashmir yang dikelola India dan satu lagi di distrik Punjab, India. Meskipun pihak Pakistan mengatakan membantah Islamabad bertanggung jawab atas serangan apapun di wilayah Kashmir yang dikelola India dan mengatakan kepada BBC bahwa jika Pakistan benar-benar menyerang, serangan itu akan diketahui seluruh dunia. Langit memaksa India buka jalur air Pakistan. Masih ingat bagaimana India menutup aliran air ke Pakistan? Jadi, usai konflik India dan Pakistan memanas, India menutup semua pintu gerbang bendungan Baghlihar dan Salal di Sungai Chenab pada 4 Mei 2025, di mana itu mengurangi aliran air ke Pakistan hingga 90%. Saat itu, Perdana Menteri India, Modi, mengatakan bahwa mereka tidak akan membuka pintu air itu. Tapi menariknya, dua pintu gerbang di bendungan proyek pembangkit listrik tenaga air Baghlihar tersebut akhirnya kembali dibuka saat hujan deras membuat air tak mampu dibendung lagi. Sekali lagi, langit memaksa India untuk membuka pintu bendungan setelah berjanji tak akan membiarkan setetes air pun masuk ke Pakistan. Menarik nih. Pada akhirnya, konflik India-Pakistan pada Mei 2025 tidak hanya menjadi panggung unjuk kekuatan militer kedua negara, tetapi juga ajang adu teknologi antara sekutu global mereka. Keberhasilan Pakistan menggunakan sistem pertahanan udara HQ-9B dan jet tempur J-10C buatan China untuk menembak jatuh 25 drone Harop buatan Israel, serta diduga 3 jet Rafale India menunjukkan bahwa teknologi China mampu mengungguli teknologi Barat dalam pertempuran ini. Hal yang kemudian membuat Washington mulai panik. Seperti headline dari New York Times, perang India versus Pakistan juga pertempuran US versus China. Siapa yang memiliki teknologi terbaik saat ini akan tergambar dalam pertempuran India versus Pakistan. Bagi China, mereka yang telah menghabiskan miliaran dolar untuk mengembangkan teknologi militer, dan itu menempatkan pertempuran Pakistan versus India sebagai tes awal. Seperti kita tahu, Tiongkok belum pernah terlibat dalam perang besar selama lebih dari 4 dekade. Namun, meski begitu, di bawah pimpinan Xi Jinping, Tiongkok telah berupaya memodernisasi angkatan bersenjatanya dengan menggelontorkan sumber daya untuk mengembangkan persenjataan canggih dan teknologi mutakhir. So, kita akan lihat apakah teknologi China udah jauh lebih kuat? Pertempuran Pakistan dan India akan menjawabnya. Meski di sisi lain, kita juga berharap agar pertempuran ini bisa berakhir.